Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahra Agnestia dengan NPM belakang 037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan dan kinerja perusahaan pada PT Semen Indonesia Persero Terbuka. Di sini ada profil perusahaannya. PT Semen Indonesia Persero Terbuka yang dikenal dengan kode saham SMGR adalah perusahaan milik negara Indonesia yang beroperasi dalam industri semen. Didirikan pada 7 Agustus 1957 sebagai PT Semen Gresik Persero. Perusahaan ini mengalami transformasi menjadi PT Semen Indonesia pada 7 Januari 2013. Perusahaan ini merupakan produsen semen terbesar di Indonesia dan menjadi pionir dalam industri semen nasional. Perusahaan ini memiliki beberapa anak usaha, termasuk PT Semen Padang dan PT Solusi Bangun Indonesia, dengan kapasitas produksi besar dan pabrik di berbagai wilayah. SMGR berfokus pada praktik berkelanjutan, inovasi, dan efisiensi distribusi untuk memenuhi permintaan dalam negeri dan ekspor. Selanjutnya ada produk utama dari PT Semen Indonesia. Yang pertama ada semen kantong, yang kedua ada semen curah, ketiga beton, keempat mortar, dan yang kelima ada beton precast. Selanjutnya ada visi misi perusahaan. Visi dari PT Semen Indonesia yaitu menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Dan misinya ada yang pertama, berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis. Yang kedua, menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas. Ketiga, fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Yang keempat, memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders. Dan yang kelima, menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. Selanjutnya ada fenomena dan problematika. Fenomena yang pertama yaitu ada kelebihan pasokan atau oversupply. Kapasitas produksi mencapai sekitar 118,1 juta ton pada 2023, sementara permintaan domestik hanya sekitar 64 juta ton. Hal ini menyebabkan utilisasi kapasitas menjadi rendah, yaitu sekitar 54,2%. Yang kedua ada penurunan laba. Pada kuartal 1 tahun 2024, laba bersih perusahaan tercatat sebesar 472 miliar, mengalami penurunan 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan yang ketiga ada konsolidasi dan moratorium pabrik. Beberapa perusahaan semen telah melakukan konsolidasi dan menghentikan pembangunan pabrik baru. Ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan di pasar. Yang keempat, ada peningkatan pendapatan. Pada tahun 2023, SMGR mencatat pendapatan sebesar 38,65 triliun, meningkat 6,25% dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar 36,38 triliun. Dan yang kelima, ada peningkatan volume penjualan. Pada tahun 2023, SMGR mencatat volume penjualan semen sebanyak 40,62 juta ton, meningkat 10% dibandingkan tahun 2022. Selanjutnya ada problematika. Problematika yang pertama yaitu persaingan pasar yang ketat. Dengan banyaknya perusahaan semen baru yang masuk ke pasar, hal ini memaksa perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua ada penurunan kinerja keuangan. Pada tahun 2021, SMGR mengalami penurunan pendapatan sebesar 0,6% menjadi 34,96 triliun. Sementara laba bersih menyusut 27,61% menjadi 2,02 triliun. Dan yang ketiga ada dampak lingkungan dan sosial. Kehadiran PT Semen Indonesia di daerah seperti Desa Temandang membawa dampak negatif yang beragam, seperti kerusakan lingkungan, kelangkaan sumber daya alam, dan perubahan sosial yang menyebabkan marginalisasi pekerjaan, serta pemudaran modal sosial di masyarakat. Terdapat juga konflik terkait ganti rugi tanah yang tidak memadai bagi masyarakat yang terkena dampak. Yang selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Yang pertama ada current ratio. Pada tahun 2022, PT Semen Indonesia memperoleh nilai sebesar 14,45 dan pada tahun 2023 memperoleh nilai 1,22, yang dimana current rasio yang sangat tinggi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang sangat baik, dengan aset lancar jauh melebihi kewajiban lancar. Namun, penurunan drastis pada tahun 2023 menunjukkan potensi masalah likuiditas yang mungkin disebabkan oleh peningkatan kewajiban lancar atau penurunan aset lancar. Dan yang kedua itu ada debt to total asset ratio. Pada tahun 2022 memiliki nilai sebesar 40,1% dan pada tahun 2023 menurun sebesar 38,8%.
Penurunan rasio utang terhadap total aset dari 40,1% menjadi 38,8% menunjukkan bahwa perusahaan telah mengurangi ketergantungan pada utang untuk membiayai asetnya. Ini bisa diartikan sebagai langkah positif menuju pengelolaan risiko keuangan yang lebih baik. Selanjutnya ada return on asset. Pada tahun 2022, PT Semen Indonesia memperoleh nilai sebesar 3% dan pada tahun 2023 itu memperoleh nilai sebesar 2,8%. ROA ini menurun dari 3% menjadi 2,8% yang menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya mengalami penurunan. Hal ini bisa disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional atau penurunan pendapatan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan aset. Selanjutnya ada net profit margin. Net profit margin juga menurun dari tahun 2022 sebesar 6,8% dan pada tahun 2023 menjadi 5,9%. Net profit margin mengalami penurunan ini mencerminkan tantangan dalam menjaga profitabilitas di tengah persaingan yang ketat dan kemungkinan meningkatnya biaya produksi. Selanjutnya ada cash turnover. Pada tahun 2022 itu memiliki nilai sebesar 8,11 dan pada tahun 2023 memiliki nilai 5,97 yang dimana ini menurun dari 8,11 menjadi 5,97 mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas secara efisien. Selanjutnya ada receivable turnover. Ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 6,58 dan pada tahun 2023 menjadi 6,67. Ini meningkat menunjukkan bahwa SMGR berhasil meningkatkan efisiensi dalam menagih piutang dari pelanggan. Dan yang ketiga ada inventory turnover. Pada tahun 2022 itu memiliki nilai 6,48 dan pada tahun 2023 memiliki nilai sebesar 7,52. Peningkatan rasio inventory turnover menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menjual persediaannya. Selanjutnya ada EPS. EPS pada tahun 2022 itu sebesar 3,71 dan pada tahun 2023 menjadi 3,40. EPS ini mengalami penurunan dari 3,71 menjadi 3,40 yang dapat berdampak negatif terhadap persepsi investor dan harga saham di pasar. Dan di sini ada PBV pada tahun 2022 sebesar 1,04 kali dan pada tahun 2023 menjadi 0,81 kali. Yang dimana PBV ini turun mencerminkan bahwa nilai pasar perusahaan relatif lebih rendah dibandingkan dengan nilai bukunya yang bisa menandakan kekhawatiran pasar terhadap prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Dan yang terakhir ada PER pada tahun 2022 memiliki nilai 20,85 kali dan pada tahun 2023 menjadi 18,01 kali. Di mana PER ini juga menurun, menunjukkan bahwa saham SMGR menjadi lebih murah relatif terhadap laba yang dihasilkan. Analisis hasil kinerja perusahaan secara keseluruhan yaitu PT Semen Indonesia bersero terbuka menghadapi situasi yang cukup mengkhawatirkan dan penuh tantangan dengan penurunan kinerja keuangan yang cukup signifikan. SMGR menghadapi tantangan dari kelebihan pasokan, penurunan profitabilitas, dan dampak sosial yang perlu diatasi dengan strategi operasional dan keuangan yang lebih efisien. Mereka mengalami penurunan sebesar 8,20% dari tahun 2022 ke 2023. Dan ini tercermin dari penurunan rasio profitabilitas seperti ROA yang menurun dari 3% ke 2,8% dan net profit margin yang menurun dari 6,8% ke 5,9%. Likuiditas perusahaan tetap terjaga, namun profitabilitas menunjukkan penurunan, yang mungkin mengindikasikan adanya peningkatan biaya atau penurunan efisiensi operasional. Meskipun perusahaan menunjukkan pengelolaan piutang dan persediaan yang baik, arus kas mengalami penurunan yang signifikan. Dari perspektif pasar, investor tampaknya menilai saham perusahaan dengan lebih pesimis pada 2023 dibandingkan 2022. Tercermin dari penurunan EPS, PBV, dan PER. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor internal, seperti penurunan margin profitabilitas, dan faktor eksternal, seperti tantangan ekonomi atau persaingan yang lebih ketat dalam industri semen. Selanjutnya ada analisis komparatif dan common size. Pada
komponen kas, common size pada tahun 2022 sebesar 7,2% dan pada tahun 2023 8,4%. Dan komparatif pada 2023 itu sebesar 15,5%. Pada komponen kedua yaitu persediaan, common size pada tahun 2022 sebesar 6,7% dan pada tahun 2023 menjadi 6,2%. Dan untuk komparatif 2023 sebesar minus 8,4%. Yang ketiga itu ada piutang, common size pada tahun 2022 sebesar 6,6% dan pada tahun 2023 menjadi 7%. Untuk komparatif 2023 itu sebesar 4,8%. Selanjutnya ada total aktiva lancar, common size pada tahun 2022 sebesar 22,7% dan pada tahun 2023 menjadi 24,1%. Untuk common size untuk komparatif 2023 itu sebesar 4,7%. Selanjutnya ada total aktiva tetap pada common size tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 100% dan untuk komparatif 2023 sebesar minus 1,3%. Selanjutnya ada hutang lancar, common size pada tahun 2022 sebesar 16,2% dan untuk 2023 sebesar 20,2% dan komparatif 2023-nya sebesar 23,3%. Selanjutnya ada hutang jangka panjang, common size pada tahun 2022 sebesar 25,1% dan untuk 2023 sebesar 19,6% dan komparatif pada tahun 2023 sebesar minus 22,5%. Selanjutnya ada total hutang, common size pada tahun 2022 sebesar 41,3% dan pada tahun 2023 sebesar 39,9%. Dan untuk komparatif 2023 sebesar minus 4,5%. Selanjutnya ada total ekuitas, common size pada tahun 2022 sebesar 58,6% dan pada tahun 2023 sebesar 60%. Dan untuk komparatif 2023 sebesar 1,1%. Selanjutnya ada penjualan pada common size 2022 dan 2023 sebesar 100% dan untuk komparatif 2023 sebesar 6,2%. Selanjutnya ada EBIT. Untuk EBIT, common size 2022 sebesar 9% dan untuk tahun 2023 sebesar 8,5% dan komparatif tahun 2023 sebesar 6,14%. Selanjutnya ada EAT. Common size pada tahun 2022 sebesar 6,8% dan untuk tahun 2023 sebesar 5,9% dan komparatif 2023-nya sebesar minus 8,1%. Dari hasil data tersebut, analisis common size menunjukkan bahwa kas dan piutang meningkat, yang positif untuk likuiditas dan penjualan. Namun, persediaan mengalami penurunan, mungkin menunjukkan efisiensi. Hutang lancar meningkat, sedangkan hutang jangka panjang menurun, menunjukkan perubahan dalam struktur utang. EBIT dan EAT juga mengalami penurunan yang bisa menjadi sinyal peringatan tentang profitabilitas yang menurun. Secara keseluruhan tidak terdapat data ekstrim, tetapi ada tren yang perlu diperhatikan. Dan untuk analisis komparatif, kas meningkat signifikan sebesar 15,5%, menunjukkan likuiditas yang sangat baik. Namun, persediaan menurun tajam sebesar minus 8,4%, yang bisa mengindikasikan masalah dalam pengelolaan persediaan. Hutang jangka panjang juga mengalami penurunan drastis sebesar minus 22,5%, yang menunjukkan pengurangan ketergantungan pada utang jangka panjang. Kenaikan EAT sebesar 8,1% adalah positif. Ada beberapa data ekstrim yang perlu dicermati, terutama penurunan persediaan dan hutang jangka panjang. Selanjutnya ada analisis value added 2023. EVA-nya ini memiliki nilai minus 3.334.754.404, yang dimana EVA ini negatif menunjukkan bahwa PT Semen Indonesia tidak menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Hal ini mengindikasikan bahwa laba yang dihasilkan tidak cukup untuk menutupi biaya modal yang dikeluarkan. Perusahaan perlu mengevaluasi strategi operasional dan keuangannya untuk meningkatkan kinerja. Dan pada MVA, memiliki nilai 3.882.130.771, yang dimana MVA ini positif, menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan total ekuitas yang diinvestasikan. Ini menunjukkan bahwa pasar memiliki harapan positif terhadap kinerja masa depan PT Semen Indonesia, meskipun EVA negatif.
Selanjutnya ada Reva. Reva memiliki nilai sebesar minus 3.583.043.846, yang dimana Reva ini negatif menunjukkan bahwa PT Semen Indonesia tidak menghasilkan laba yang cukup untuk menutupi biaya modal yang digunakan. Ini menunjukkan perlu perbaikan dalam efisiensi operasional dan pengelolaan biaya. Selanjutnya ada FIA yang memiliki nilai minus 3.703.162.563. FIA negatif menunjukkan bahwa PT Semen Indonesia tidak mampu menghasilkan nilai tambah finansial yang cukup untuk menutupi biaya utang dan ekuitas. Ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam strategi keuangan dan pengelolaan utang. Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa PT Semen Indonesia (Tbk) menghadapi tantangan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Meskipun MVA positif menunjukkan harapan pasar terhadap potensi pertumbuhan perusahaan, EVA, REVA, dan FIA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam kinerja operasional dan keuangannya. Rekomendasi untuk perusahaan adalah fokus pada efisiensi biaya, pengelolaan utang yang lebih baik, dan strategi investasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan dan menciptakan nilai tambah yang lebih baik bagi pemegang saham. Selanjutnya ada analisis financial distress. Pada metode Altman tahun 2021, X1 memiliki nilai 1,618, X2 memiliki nilai 0,003, X3 memiliki nilai 0,043, X4 memiliki nilai 0,017, dan X5 memiliki nilai 0,448. Sehingga Z-nya memiliki nilai 1,942 dan keterangan gray area. Pada tahun 2022, X1 memiliki nilai 1,887, X2 memiliki nilai 0,305, X3 memiliki nilai 0,039, X4 memiliki nilai 0,009, dan X5 memiliki nilai 0,438, sehingga Z memiliki nilai sebesar 2,265 dengan keterangan gray area. Pada tahun 2023, X1 memiliki nilai 1,978, X2 memiliki nilai 0,003, X3 memiliki nilai 0,040, X4 memiliki nilai 0,012, dan X5 memiliki nilai 0,472, sehingga nilai Z memiliki nilai sebesar 2,373 dengan keterangan gray area. Selanjutnya ada metode Springate. Tahun 2021, A memiliki nilai 0,019, B memiliki nilai 0,043, C memiliki nilai 0,097, dan D memiliki nilai 0,449, sehingga S memiliki nilai sebesar 0,396 dengan keterangan B atau bangkrut. Pada tahun 2022, A memiliki nilai 0,070, B memiliki nilai 0,040, C memiliki nilai 0,61, dan D memiliki nilai 0,439, sehingga S memiliki nilai 0,410 dengan keterangan bangkrut. Pada tahun 2023, A memiliki nilai 0,045, B memiliki nilai 0,040, C memiliki nilai 0,063, dan D memiliki nilai 0,472, sehingga S memiliki nilai sebesar 0,401 dengan keterangan bangkrut. Selanjutnya ada metode Zmijewski. Pada tahun 2021, ROA memiliki nilai 0,043, DAR memiliki nilai 0,453, dan CR memiliki nilai 1,106. Sehingga X-nya menghasilkan minus 1,910 dengan keterangan tidak bangkrut. Pada tahun 2022, ROA memiliki nilai 0,039, DAR memiliki nilai 0,401, dan CR memiliki nilai 1,445, sehingga X memiliki nilai minus 2,199 dengan keterangan tidak bangkrut. Pada tahun 2023, ROA memiliki nilai 0,040, DAR memiliki nilai 0,388, dan CR memiliki nilai 1,227, sehingga X memiliki nilai sebesar minus 2,274 dengan keterangan tidak bangkrut. Analisis kebangkrutan pada metode Altman memiliki kesimpulan bangkrut, metode Springate memiliki kesimpulan bangkrut, dan metode Zmijewski memiliki keterangan tidak bangkrut.
Sehingga analisis kebangkrutan pada PT Semen Indonesia yaitu PT Semen Indonesia secara terbuka berpotensi mengalami kebangkrutan karena sejumlah faktor yang tercermin dalam analisis metode prediksi kebangkrutan. Metode Altman menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kategori gray area dari tahun 2021 hingga 2023, menandakan perlunya perbaikan kinerja keuangan untuk menghindari risiko kebangkrutan. Sementara itu, hasil dari metode Sprint-Gate mengindikasikan bahwa SMGR berada dalam kategori bangkrut, yang menunjukkan adanya masalah serius dalam kinerja keuangannya yang harus segera ditangani. Meskipun metode Zmijewski memberikan hasil yang lebih positif dengan kategori tidak bangkrut, kondisi ini tidak cukup untuk menutupi tantangan yang dihadapi perusahaan, seperti penurunan pendapatan dan laba bersih akibat oversupply di industri semen. Penurunan rasio profitabilitas dan meningkatnya utang juga memperburuk situasi, menciptakan ketidakpastian yang dapat mengarah pada kesulitan likuiditas di masa depan. Dengan demikian, meskipun ada beberapa indikator positif, kombinasi dari hasil analisis yang berbeda menunjukkan bahwa SMGR perlu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangannya dan mengurangi risiko kebangkrutan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.